Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Allah Tritunggal. Sebagai umat Katolik, kita sebenarnya begitu dekat dengan Allah Tritunggal, tetapi kita sendiri yang kurang atau bahkan mungkin tidak menyadarinya, yaitu saat kita membuat tanda salib. Lihatlah bahwa di awal dan akhir doa kita menandai diri kita dengan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menghadirkan Allah Tritunggal di hadapan kita dan kita mempersembahkan doa, pergumulan, derita, atau bahkan sukacita dan kegembiraan kita kepada Allah Tritunggal. Namun, di dalam realitasnya kita kurang atau bahkan tidak mengerti makna menghadirkan Allah Tritunggal melalui tanda salib tersebut. Sebagai umat Katolik, terkadang kita membuat tanda salib tanpa penghayatan apa-apa. Misalnya, ketika kita membuat tanda salib dengan cepat-cepat seperti mengusir nyamuk, atau membuat tanda salib dengan malu-malu karena di depan umum dan lain sebagainya. Padahal kita harus belajar atau kita juga harus sadar bahwa tanda salib adalah identitas iman kita, dan identitas iman itu ialah Allah Tritunggal. Karena itu seharusnya kita harus membuat tanda salib itu dengan sopan, penuh penghayatan, penuh wibawa, dan elegan. Membuat tanda salib itu sama seperti kita sedang mewartakan tentang Allah Tritunggal. Di dalam bacaan Injil, Yesus menerangkan tentang keberadaan dan peran dari Allah Tritunggal, di mana Yesus sebagai Allah Putra adalah kepunyaan dari Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus akan memberitakan kepada kita semua apa yang telah Ia terima dari Yesus. Dalam arti tertentu, wahyu yang berasal dari Bapa diwartakan oleh Allah Putra, diselesaikan oleh Allah Roh Kudus. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menggambarkan keberadaan Allah Tritunggal di tengah-tengah manusia. Santo Paulus mengatakan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus dalam kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Sedangkan di dalam bacaan pertama, penulis kitab Amsal menerangkan tentang kebijaksanaan Allah yang telah ada sejak kekal, dan dalam kekal itu ada bersama-sama dengan Allah. Siapa itu kebijaksanaan? Ia adalah Yesus sendiri. Santo Paulus menyebut Kristus kebijaksanaan ilahi. 1 Korintus pasal 1 ayat 24 sampai 30. Artinya, Yesus bersama-sama dengan Bapa merancang penciptaan dan keselamatan dunia sejak kekal. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan hari ini dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan Injil dan bacaan kedua memperlihatkan bagaimana Allah Tritunggal benar-benar ada di dalam sejarah keselamatan manusia. Karena itu yang terpenting ialah bagaimana kita menghadirkan Allah Tritunggal di dalam hidup dan mengarahkan hidup ini pada Allah Tritunggal itu sendiri. Kata pengantar dari perayaan hari ini mengatakan, perjalanan hidup kita hendaknya terarah kepada Bapa, mengikuti jejak langkah Putra, dan dijiwai oleh Roh Kudusnya. Kedua, di dalam bacaan Injil Yesus mengatakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Roh akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Perkataan Yesus ini hendak memperlihatkan kesatuan yang utuh, yang tak terpisahkan di antara Allah Tritunggal, yang mengikat atau yang membuat tiga pribadi Allah ini menjadi satu kesatuan ialah kasih.
ialah cinta itu sendiri. Karena itu, di dalam keluarga-keluarga kita perlu menghadirkan cinta ilahi di antara suami istri dan juga anak-anak. Cinta itu membuat kita bersatu, tak terpisahkan oleh berbagai konflik dan persoalan hidup. Kasih itulah yang membuat keluarga bukan sebagai panggung konflik, tetapi panggung kedamaian dan kenyamanan. Semua anggota keluarga harus menyadari dan berjuang supaya semua bersatu di dalam kasih ilahi seperti Allah Tritunggal. Ketiga, iman Allah Tritunggal ialah iman yang banyak sekali atau sering sekali diserang oleh saudara-saudari dari agama lain dengan mengatakan bahwa Allah kok tiga, padahal Allah itu esa. Bagi saya, alasannya hanya satu, karena mereka tidak mengerti dengan sungguh-sungguh Allah Tritunggal ini. Oleh karena itu, kita semua harus hidup dalam keesaan. Kita semua harus hidup di dalam satu seperti Allah Tritunggal. Kebenaran iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus harus dinyatakan dengan adanya keesaan di dalam gereja, keesaan di dalam komunitas, keesaan di dalam paroki, keesaan di dalam keluarga, dan keesaan di dalam berbagai kelompok. Di dalam paroki dan keluarga misalnya, kita harus hidup di dalam satu hati, hidup di dalam satu pikiran, dan hidup di dalam satu tindakan. Tidak ada dusta di antara kita dan kita harus hidup di dalam satu kesatuan. Jika kita tidak hidup di dalam keesaan, di dalam satu, maka kita mengkhianati Allah Tritunggal. Dan pada saat yang sama kita membuat saudara-saudari dari agama lain semakin tidak mengerti dengan iman ini. Karena itu, hidup di dalam keesaan, hidup di dalam satu seperti Allah Tritunggal adalah suatu kemendesakan yang harus kita hidupi setiap hari. Tuhan memberkati kita semua.